Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 901. 901, memilih misi. Menjelajahi lubang cacing melibatkan terlalu banyak hal yang tidak diketahui, dan hal yang tidak diketahui seringkali merupakan hal yang paling menakutkan. Bahaya dari misi ini sangat tinggi, dan satu kesalahan langkah dapat menyebabkan bencana total. Selain itu, di antara seluruh kelas mereka, hanya Liu Feng yang bisa merasakan dan mengendalikan atribut spasial, dan dia lebih merupakan penyerang yang cepat. Tingkat kultivasi mereka juga tidak mencukupi. Lan Xuanyu punya ide di benaknya. Jika mereka ingin menjelajahi lubang cacing, metode teraman mungkin adalah menggunakan kapal perang biologis Peng besar di planet Shenluo. Grid Peng lapis baja perak dipilih sebagai andalan kapal perang biologis yang diproduksi bersama oleh Sekte Tang dan makhluk jiwa di planet Shenluo justru karena ia memiliki atribut spasial yang kuat. Menggunakannya untuk menyelidiki lubang cacing harus menjadi pilihan yang sangat andal. Sekalipun ada risiko, mereka harusnya bisa melarikan diri. Setelah menolak misi pertama, Lan Xuanyu melanjutkan ke misi kedua. Misi ini tampaknya cukup aneh dan tingkat kesulitannya sangat tinggi. Misi yang ditampilkan adalah pertempuran tambahan. Deskripsi tersebut menyatakan bahwa mereka perlu pergi ke galaksi yang tidak diketahui untuk membantu armada federasi dalam pertempuran, menghadapi makhluk luar angkasa yang kuat. Ya, pengenalan misi ini sesederhana itu, satu kalimat, tanpa informasi detail. Tidak diragukan lagi, misi ini melibatkan rahasia federal dan ditetapkan sebagai misi tim Skyfighter level 5. Kesulitannya bisa dibayangkan. Mirip dengan misi sebelumnya, hal yang tidak diketahui adalah aspek yang paling menakutkan. Keadaan yang tidak dapat dikendalikan adalah hal yang paling tidak ingin dihadapi Lan Xuanyu. Galaksi yang tidak diketahui, musuh yang tidak diketahui, dan bahkan tujuan misinya tidak diketahui, hanya digambarkan sebagai pertempuran tambahan. Seberapa sukses pertempuran tambahan yang diperlukan tidak dijelaskan. Misi ini tidak dapat dipilih untuk saat ini. Setidaknya, dia perlu bertanya kepada akademi untuk mengetahui apakah ada detail yang lebih detail. Lan Xuanyu mencatat misi ini dalam komunikator jiwanya, diperlukan konfirmasi lebih lanjut. Selanjutnya, dia menjelajahi misi berikutnya. Tidak ada misi tim level 5 yang mudah, misi ketiga yang dia lihat adalah membunuh Feng Hao Duoluo tingkat dewa. Kemudian, misi keempat adalah memburu geng bajak laut dan merebut sumber daya penting dari mereka. Lan Xuanyu memilih misi ini sebagai cadangan. Namun, di dalam geng bajak laut ini, menurut perkiraan konservatif, terdapat lebih dari 3 Feng Hao Duoluo tingkat judul Duoluo. Terlebih lagi, itu adalah geng bajak laut besar dengan kapal perang. Apakah kapal perang mudah untuk ditangani? Itu adalah kapal perang kuat yang berada di peringkat ketiga. Namun, secara relatif, pengenalan misi ini sangat rinci, sehingga memungkinkan persiapan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, Lan Xuanyu memilihnya sebagai cadangan. Sepanjang sore, Lan Xuanyu tinggal di aula misi Skyfighter, melakukan penelitian mendetail dan mencatat misi tim level 5. Pada akhirnya, dia memilih 3 misi sebagai cadangan dari selusin misi. Tentunya ketiga misi tersebut sangat menantang namun relatif cocok untuk seluruh tim mereka. Misi Skyfighter level 5 tidak akan berubah dengan mudah, dan penelitian lebih lanjut diperlukan setelah kembali. Keputusan akhir harus menunggu sampai semua rekan satu tim hadir untuk mengambil keputusan bersama. Hal ini menyangkut apakah setiap orang dapat lulus penilaian untuk masuk pengadilan negeri. Tidak ada yang bisa membuat keputusan sepihak, bahkan Lan Xuanyu, ketua kelas yang sangat terkenal pun tidak. Istirahat, berkultivasi, dan menunggu. Pada hari ke-8 setelah Lan Xuanyu dan timnya menyelesaikan penilaian Seven Science Abyss, anggota 33 sayap lainnya kembali, membawa kabar baik. Setiap orang lulus penilaian karakter, yang biasanya merupakan bagian termudah dalam ujian kelulusan. Setelah kembali ke akademi, mereka semua beristirahat selama 1 hari. Akademi kemudian menyediakan waktu untuk penilaian akhir, dalam 3 hari. Mereka harus memutuskan misi Skyfighter yang akan dijalankan, dan 5 hari kemudian, mereka akan berangkat. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Lan Xuanyu segera memanggil seluruh kelas untuk rapat. Tang Zhenhua dan Xiaoqi hadir, tetapi Lan Xuanyu lah yang memimpin pertemuan tersebut. Sebagai pembimbing kelas, 2 orang lainnya hanya bisa menjadi pengamat, itu adalah aturan ujian kelulusan.
Ini adalah pertama kalinya Lan Xuanyu melihat kedua guru itu setelah penilaian Seven Science habis, dan dia terkejut melihat perubahan signifikan pada gurunya, Tang. Hilang sudah penampilan yang tidak terawat, rambut panjangnya yang berantakan kini dipangkas rapi, membuatnya tampak tajam dan bersih. Pakaiannya rapi dan bersih, dan yang terpenting, ada semangat yang kuat dalam dirinya. Dengan mata cerah dan tersenyum, Tang Zhenhua tampak memancarkan rasa puas. Satu-satunya cara untuk menggambarkannya adalah dia terlihat sangat senang dengan dirinya sendiri. Saat melihatnya pertama kali, Lan Xuanyu hampir tidak mengenali gurunya. Hanya setelah pengamatan cermat dan omelan dari Tang Zhenhua barulah dia berani memastikannya. "Guru, apa yang terjadi padamu? Apakah ada sesuatu yang merangsangmu?" Lan Xuanyu bertanya ragu-ragu. Tang Zhenhua menjawab dengan agak marah, terstimulasi. "Stimulasi apa? Guru Anda di sini merasa berada di puncak dunia. Istri gurumu telah kembali. Hahaha." Dia tidak bisa menyembunyikan suasana kemenangannya. Kemudian Lan Xuanyu menyadari bahwa tatapan Tang Zhenhua terus menyapu para siswa yang telah tiba di kelas seolah mencari sesuatu. Setelah reuni Tang Zhenhua dan Ying Lohong, dan mengetahui bahwa dia memiliki seorang putra, suasana hati Tang Zhenhua meningkat secara signifikan. Setelah berdiskusi dengan Ying Lohong, mereka memutuskan untuk tidak memberitahu Ding Zuhan untuk saat ini agar tidak mempengaruhi ujian kelulusannya. Rencananya adalah mengungkap kebenaran setelah ujian selesai. Namun, Tang Zhenhua mau tidak mau ingin melihat putranya lebih jauh. Lagi pula, dia sudah berhutang padanya selama lebih dari 1 dekade. Dia merasa ingin memenggal kepalanya dan menggunakannya sebagai mainan untuk putranya. "Istri guru, apakah saya punya istri guru?" Lan Xuanyu memandangnya dengan heran. Anda akan bertemu dengannya ketika Anda kembali setelah ujian kelulusan, dan saya akan memperkenalkan Anda," kata Tang Zhenhua puas. Dia tidak berencana memberitahu Lan Xuanyu sekarang. Dengan semakin dekatnya ujian kelulusan bagian akhir dan hasil luar biasa dalam penilaian sebelumnya, anak-anak muda Seven Science Abyss juga telah lulus. Yang tersisa hanyalah langkah terakhir yang penting ini. Di saat seperti ini, ia tentu tidak ingin ada hal yang mempengaruhi pola pikir anak-anak tersebut. Saat ini, hampir semua orang telah tiba. Ding Zuhan adalah orang terakhir yang masuk, meskipun dia biasanya tidak terlambat, dia cenderung datang pada saat-saat terakhir. Melihatnya, Tang Zhenhua merasakan hatinya meleleh, dan tatapannya melembut, menyebabkan Ding Zuhan menggigil tanpa sadar. "Guru Tang, saya tidak terlambat, kan? Saya tidak melakukan kesalahan. Jangan lihat aku seperti itu membuatku merinding." Ding Zuhan buru-buru mempercepat langkahnya dan menuju ke tempat duduknya. "Baiklah, duduklah." Tang Zhenhua sedikit tergagap, berusaha secara sadar untuk menyesuaikan emosinya dan tidak kehilangan ketenangan. "Oke, sekarang semuanya sudah ada di sini, mari kita mulai." Lan Xuanyu berdiri dan berjalan ke depan. Dia membuka proyektor dan memproyeksikan informasinya ke layar di depan. "Kita sudah lulus 2/3 ujian kelulusan, tapi ini belum waktunya bersantai. Penilaian akhir akan menentukan berapa banyak dari kita yang bisa masuk ke pengadilan negeri. Kita semua berada di tim yang sama, jadi saya akan langsung ke intinya. Setiap kelas kelulusan memiliki jumlah tempat terbatas yang tersedia untuk memasuki pengadilan dalam. Tanpa ragu, saya dapat memastikan bahwa kelas kami memiliki entry terbanyak ke pengadilan dalam dibandingkan kelas sebelumnya. Namun, hal tersebut masih terbatas karena akademi perlu menyeimbangkan jumlah siswa di setiap kelas dan mengontrol jumlah siswa pengadilan negeri secara keseluruhan. Yang perlu kita lakukan adalah memaksimalkan angka itu. Satu-satunya cara untuk mendapatkan lebih banyak tempat di pengadilan negeri adalah melalui pencapaian hasil yang lebih baik dalam melaksanakan misi Skyfighter. Setiap orang telah belajar, berlatih, dan berjuang bersama setidaknya selama 6 tahun. Lan Xuanyu langsung ke pokok persoalan. Ada total lebih dari 10 misi tim Skyfighter level 5, dan saya telah menyusun daftarnya di sini. Saya juga telah melakukan beberapa pemfilteran. Sekarang, izinkan saya menjelaskan rincian spesifik dari misi ini dan alasan pemilihan saya." Saat itulah Lan Xuanyu mulai membahas dan menganalisis setiap misi secara detail, dimulai dari misi pertama tentang penjelajahan lubang cacing. Soul Land 4 Chapter 902. 902, siap berangkat. Dia menghabiskan lebih dari 1 jam untuk menguraikan lebih dari 10 misi. "Itulah situasinya. Apakah Anda punya saran, Guru?" Setelah Lan Xuanyu selesai, dia menoleh ke Xiaoqi dan Tang Zhenhua. Xiaoqi berkata, "Analisismu menyeluruh, dan aku tidak keberatan.
Saya setuju dengan pilihan Anda. Setuju, Tang Zhenhua menambahkan dengan singkat. Lan Xuanyu mengangguk dan menoleh ke teman-teman sekelasnya, berkata, kita semua bersama-sama. Jangan ragu untuk membagikan pemikiran dan pendapat Anda. Mari kita berdiskusi terlebih dahulu. Kita perlu memutuskan apakah akan memilih dari 3 misi yang telah saya filter, dan siapapun yang memiliki pendapat berbeda dapat menyuarakannya. Tidak keberatan, Kapten, Anda yang memutuskan, mengapa repot-repot dengan 3 misi? Anda membuat keputusan, dan kami akan mengikuti. Ini tidak terlalu merepotkan kami, kata Ding Zuhan acuh tak acuh. Lan Xuanyu menjawab dengan sinis, kamu hanya bisa mewakili dirimu sendiri, tidak semua orang. Ding Zuhan tertawa, saya tidak bisa mewakili mereka, tapi Anda bisa, bukan? Apa yang kalian katakan? Benar, menggema semua orang secara bersamaan, tanpa ada perbedaan pendapat. Ini adalah persatuan dan, yang lebih penting, kepercayaan. Sayap 33 telah mencapai titik ini hari ini karena alasan mendasar ini. Selama 6 tahun, kontribusi Lan Xuanyu di kelas terlihat jelas. Tanpa dia, setidaknya 1 dari 3 orang di kelas tidak akan lulus. Banyak dari mereka yang sudah puas hanya dengan lulus dari pengadilan luar. Semua ini dicapai di bawah kepemimpinan Lan Xuanyu. Oleh karena itu, pamornya di kelas bahkan melebihi kedua guru tersebut. Itu adalah hasil dari berbagai cobaan dan akumulasi dari upaya tanpa pamrih. Meskipun memiliki cincin jiwa paling sedikit di kelasnya, Lan Xuanyu mendapat rasa hormat dari setiap orang. Memasuki Akademi Shrek, semuanya adalah anak ajaib. Orang-orang seperti Ding Zuhan semuanya adalah pemuda luar biasa dengan kepribadiannya masing-masing. Namun, pada akhirnya, mereka semua mengagumi dan menghormatinya. Ini berhasil. Lan Xuanyu bertanya 2 kali lagi, dan tanpa keberatan, dia dengan enggan terpaksa membagikan surat suara tanpa nama, memungkinkan setiap orang untuk memilih dari 3 misi yang telah dia saring. Segera, suara dikumpulkan. Lan Xuanyu mulai menghitung. Pada akhirnya, 1 dari 3 misi dipilih dengan 26 suara. Melihat misi yang akhirnya dipilih, senyuman muncul di wajah Lan Xuanyu. Faktanya, inilah yang paling dia sukai. Misi tim petarung level 5, eksplorasi sumber naga. Deskripsi misi ini melibatkan perjalanan ke planet sumber naga untuk menjelajahi misteri jauh di dalamnya. Meskipun Federasi terus melakukan pengembangan, jumlah naga sumber di planet sumber naga tetap tidak berkurang. Di kedalaman planet sumber naga, terdapat naga sumber yang kuat. Namun, beberapa tim eksplorasi yang terdiri dari individu-individu kuat menghilang secara misterius selama beberapa eksplorasi. Sepertinya ada rahasia tersembunyi di kedalaman planet sumber naga. Menjelajahi rahasia ini menjadi misi penting bagi Federasi, yang ditugaskan kepada Skyfighters. 16 gelombang Skyfighters telah dieksplorasi, dengan 5 gelombang hilang dan 11 kembali tanpa panen apapun. Tingkat penyelesaian misi dihitung berdasarkan tingkat eksplorasi dan sejauh mana penemuan rahasianya. Sumber perburuan naga juga berkontribusi pada penyelesaian misi. Membunuh naga sumber level 9, dan mengirimkan kristal sumber naga miliknya, dianggap setara dengan menyelesaikan misi. Ya, misi ini adalah pergi ke tempat yang familiar. Itu adalah tempat yang sama di mana mereka pertama kali menjalankan misi Skyfighter, planet sumber naga. Kristal sumber naga yang diproduksi oleh naga sumber di planet sumber naga telah menjadi sumber energi penting bagi Federasi. Misi mereka sebelumnya di planet sumber naga telah membawa keuntungan besar bagi 33 sayap ketika mereka pertama kali memasuki dunia Skyfighters. Ada beberapa alasan utama memilih misi ini. Pertama, mereka relatif akrab dengan planet sumber naga dan memiliki pengalaman melawan naga sumber, serta akrab dengan kondisi naga sumber. Kedua, meskipun tujuan utama misi ini adalah eksplorasi, ada juga kemungkinan menyelesaikan misi secara tidak langsung, berburu naga sumber. Saat itu, mereka sudah bisa berburu naga sumber level 7, dan sekarang, dengan kemampuan yang jauh lebih kuat dan Misha sayap 33 langit, bersama dengan kapal perang iblis Zamrud Lan Xuanyu dan kilin surgawi Tang Yuge, semuanya menargetkan kemampuan hebat dari naga sumber. Ancaman dari Dragon Source Planet terhadap mereka relatif kecil, sehingga menjamin keamanan yang lebih tinggi. Terakhir, dan yang terpenting, akumulasi poin prestasi. Misi tersebut dengan jelas menyatakan bahwa membunuh naga sumber untuk mendapatkan kristal sumber naga dapat meningkatkan level misi dan mendapatkan poin. Meskipun berburu naga sumber biasa mungkin tidak meningkatkan level misi secara signifikan, berburu naga sumber level 7 atau lebih tinggi berbeda.
Kristal sumber naga dari naga sumber tingkat tinggi sangat murni dan mengandung energi yang sangat besar. Jika mereka dapat mengumpulkan cukup banyak, niscaya akan meningkatkan level misi mereka. Inilah yang paling dihargai oleh Lan Xuanyu. Meskipun mungkin belum mencapai puncak misi pejuang level 5, tidak peduli berapa banyak yang mereka kumpulkan, itu mungkin satu-satunya cara untuk mengumpulkannya. Tingkat akumulasi tertentu perlu dinilai. Bagaimana jika misi eksplorasi selesai bersamaan dengan berburu naga sumber level 9? Berapa tingkat misi yang bisa ditingkatkan? Oleh karena itu, ketika Lan Xuanyu pertama kali melihat misi ini, dia sudah mengarahkan pandangannya ke sana di dalam hatinya. Inilah yang paling cocok untuk mereka. Seperti yang diharapkan, mayoritas orang juga memiliki pemikiran yang sama. Konten ujian akhir untuk kelas eksperimen Star Battle telah diputuskan. Keberangkatan dalam 4 hari. Sebelum berangkat, tentu saja mereka harus melakukan beberapa pekerjaan persiapan. 4 hari sudah cukup. Baiklah, itu keputusannya. Semuanya, kembali dan persiapkan secara individu. Saya akan menggunakan semua dana kelas untuk pekerjaan persiapan terpadu. Diperkirakan kami akan menghabiskan seluruh dana kelas, kata Lan Xuanyu. Orang-orang di bawah langsung tertawa terbahak-bahak, namun di dalam senyumannya, setiap orang membawa rasa keengganan. Ya, ini akan menjadi misi terakhir mereka bersama di pelataran luar. Setelah lulus, akan sulit untuk berkumpul kembali. Karena itu, setiap orang memiliki tekad yang kuat. Kali ini, mereka harus berusaha sekuat tenaga dan berusaha menyelesaikan misinya. Guru Xiao, Guru Tang, apakah Anda memiliki instruksi lebih lanjut? Lan Xuanyu berkonsultasi dengan kedua guru itu. Xiao Qi berdiri, datang ke sisi Lan Xuanyu, melihat ke arah siswa di bawah, dan berkata dengan suara yang dalam, 6 tahun. Anda telah berada di Shrek selama 6 tahun. Dorongan terakhir ada di sini. Misi pejuang tim level 5 hampir setara dengan misi petarung pribadi level 6. Kesulitannya sebanding dengan kalian semua yang menghadapi Feng Hao Doulo tingkat dewa. Jadi, jangan sembarangan hanya karena sudah familiar dengan Dragon Source Planet. Setiap planet memiliki misterinya masing-masing. Siswa dari akademi kami tewas dalam aksi selama misi planet sumber naga. Jadi berhati-hatilah. Kalian masing-masing, kembalilah dengan selamat untukku. Tang Zhenhua juga berjalan mendekat, ya, kembali dengan selamat adalah yang paling penting. Itu satu-satunya permintaan saya. Kembalilah dengan selamat. Xuanyu, sebagai ketua kelas, tanggung jawab ini sepenuhnya berada di tangan Anda. Anda harus memahami apa yang kami maksud. Lan Xuanyu mengangguk. Tentu saja, dia memahami bahwa hidup lebih penting daripada menyelesaikan penilaian. Ini bukanlah pot simulasi tetapi situasi pertarungan nyata. Meskipun mereka pernah mengalami pertarungan nyata sebelumnya, kesulitannya kali ini berbeda. Dia tidak akan ceroboh sedikit pun. Dibubarkan, bersiaplah. Untuk penilaian ini, setiap orang harus melakukan persiapan yang matang. Akademi memberi mereka waktu 1 bulan untuk penilaian. Dengan kata lain, dalam waktu 1 bulan, mereka harus mengumpulkan prestasi sebanyak mungkin dalam misi ini dan berusaha menyelesaikan misi sebanyak mungkin. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, mereka perlu mengalokasikan 10 hari untuk perjalanan pulang pergi, menyisakan waktu sekitar 20 hari di planet sumber naga. Waktunya tampaknya cukup, tetapi jika mereka ingin melampaui ekspektasi dan meningkatkan level misi untuk meningkatkan poin, maka diperlukan waktu lebih lama. Lagi pula, misi pejuang level 5 sudah sangat menantang. Soul Land 4 Chapter 903. 903, Wakil Ketua Pavilion memimpin tim. Terjemahan, Blue Verse. Untuk penilaian mendatang, Akademi telah membuat pengaturan yang matang. Wakil Master Pavilion Wang Tianyu dari Pavilion Dewa Laut secara pribadi memimpin tim. Ketika kelas eksperimen Star Wars terus berkembang dan unggul dalam 2 ujian pertama sebelum lulus, kepentingan mereka dalam Ketika kelas eksperimen Star Wars terus berkembang dan unggul dalam 2 ujian pertama sebelum lulus, kepentingan mereka dalam akademi telah meningkat secara signifikan. Meskipun planet sumber naga tidak dinilai terlalu tinggi dalam hal risiko, akademi masih menganggapnya sangat penting. Wang Tianyu memimpin tim, seolah-olah mengawasi dan memastikan tidak ada kecurangan selama proses ujian. Namun kenyataannya, kehadirannya lebih penting untuk pengawasan. Dengan kultivasi tingkat dewa tingkat atas, dia dapat dengan mudah membuat orang lain kagum, memastikan keselamatan siswa muda dari kelas eksperimen Star Wars selama penilaian. Seorang master jiwa yang telah mencapai tingkat kultivasi ke-99,
juga dikenal sebagai limit Doulo, dapat disebut sebagai Feng Hao Doulo setengah dewa. Menembus level 99 dan menjadi dewa adalah Feng Hao Doulo tingkat dewa. Menembus level 110 seseorang akan memasuki dunia lain, menjadi Feng Hao Doulo tingkat dewa sejati. Di atas level 120, seseorang akan menjadi Feng Hao Doulo tingkat dewa super. Ini sesuai dengan dewa tingkat ketiga, tingkat kedua, dan tingkat pertama di alam dewa sebelumnya. Pakar tingkat dewa super masih merupakan keberadaan yang sulit dipahami di dalam federasi, namun belum terlihat. Bahkan ahli tingkat dewa sejati pun sangat langka, dan ahli tingkat dewa menjadi puncak kecakapan tempur dalam federasi. Kapal perang menuju planet sumber naga disediakan oleh Departemen Pejuang Langit Federal seperti biasa. Untuk menghemat waktu, Lan Xuanyu secara khusus melamar atas nama 33 Skywings untuk kapal angkut tercepat yang tersedia dari Departemen Skyfighters. Ini akan menghemat waktu perjalanan sekitar 2 hari. Mengingat kesulitan misi yang ditugaskan kepada mereka dan level semua anggota divisi Skyfighters tingkat ketiga, Departemen Skyfighters menyetujui permintaan mereka. Baik Tang Zhenhua maupun Xiaoqi tidak diizinkan menemani mereka kali ini. Hanya wakil pavilion Master Wang, yang bertanggung jawab mengawasi penilaian ini, yang bergabung dengan mereka. Misi divisi Skyfighters adalah penilaian paling komprehensif terhadap keseluruhan kekuatan mereka. Dalam Star Wars, mereka telah menunjukkan kecakapan tempur yang tangguh, tidak kalah dengan armada kecil elit militer federasi. Dengan demikian, penilaian akhir akan mengevaluasi kemampuan tempur individu dan tim secara keseluruhan. Wang Tianyu sebenarnya sangat ingin melihat seberapa jauh anak-anak ini bisa melangkah. Dari sudut pandangnya, dia benar-benar enggan membiarkan sebagian besar dari mereka pergi ke Sekte Tang setelah lulus dari kelas eksperimen Star Wars. Kelompok siswa ini adalah kelompok paling berprestasi yang pernah dilatih oleh Akademi Shrek selama bertahun-tahun. Yang lebih luar biasa lagi adalah kerja tim mereka yang luar biasa. Kekuatan seluruh tim tidak ada bandingannya dengan kekuatan individu. Saat plane ruang angkasa terbang dengan mulus melintasi ruang angkasa, semua siswa memasuki kondisi meditasi. Untuk dapat menjalankan tugasnya segera setelah tiba di planet sumber naga, mereka perlu menjaga kondisi optimal setiap saat. Wang Tianyu duduk di kursi paling depan, diam-diam merasakan ketenangan di sekitarnya dan suara napas yang seragam. Dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, dia secara alami dapat merasakan vitalitas yang kuat dari anak-anak muda ini. Mereka semua berusia sekitar 18 tahun, berada di puncak periode pertumbuhan tercepat mereka. Prestasi apa yang bisa dicapai oleh para master jiwa sebelum usia 18 tahun hampir menentukan landasan masa depan mereka. Bagi Akademi Master Jiwa biasa, mencapai 4 cincin pada usia 18 tahun sudah dianggap berbakat. Namun, untuk Akademi Shrek, seseorang harus mencapai setidaknya 6 atau 7 dering, atau bahkan 8 dering. Hanya mereka yang berada di atas 7 cincin yang bisa dianggap jenius dengan kemungkinan memasuki pengadilan negeri, sedangkan 6 cincin sudah sulit dicapai. Tentu saja, ada pengecualian, seperti Lan Xuanyu. Lan Xuanyu hanya berada di 5 cincin, tapi siapa yang berani meremehkan 5 cincinnya? Wang Tianyu menoleh untuk melihat ke sampingnya, tempat Lan Xuanyu duduk. Dengan alis dan rambutnya yang menyatu, meski matanya terpejam, wajah tampannya tetap terlihat begitu natural. Dalam ratusan tahun pengalaman Wang Tianyu, di antara semua pria yang pernah dilihatnya, penampilan Lan Xuanyu bisa dikatakan tiada duanya. Dia tampan namun maskulin, sama seperti karakternya, cerdas dan bijaksana namun mantap. Meskipun bakat bawaan Lan Xuanyu penting, kemampuannya untuk menyatukan seluruh kelas eksperimen Star Wars, menjadikan mereka kelompok paling kohesif dalam sejarah Akademi, yang paling dihargai oleh Akademi. Bakat kepemimpinan seperti itu tentunya akan mendapat perhatian khusus kemanapun ia pergi. Ketika Lan Xuanyu berhasil memimpin rekan satu timnya melalui penilaian misi divisi pejuang langit tingkat keempat, ditambah dengan identitasnya sebagai pewaris sekolah kehidupan, dia telah menarik perhatian pavilion Dewa Laut. Sebagai pewaris sekolah kehidupan, menjadi dewa tidak bisa dihindari. Bahkan jika kemampuannya sendiri tidak mencukupi, sekolah kehidupan akan berusaha sekuat tenaga untuk membantunya menerobos ke tingkat dewa. Pada saat yang sama, pewaris sekolah kehidupan juga terikat untuk memasuki pavilion Dewa Laut. Karena apa yang dikuasai School of Life juga merupakan salah satu elemen inti dari Akademi Shrek. Oleh karena itu, penilaian dan perlindungan Akademi terhadap Lan Xuanyu jauh melebihi siswa lainnya. Itulah mengapa ada situasi seperti Penatua Su diam-diam menemaninya ke planet Shenluo dan menyerahkan kapal perang iblis Zamrud kepadanya.
Itu bukan tindakan pribadi dari Penatua Su atau silsilah planet jiwa binatang Shenluo, tetapi disetujui oleh Paviliun Dewa Laut. Kapal perang Emerald Demon dimaksudkan untuk melindungi Lan Xuanyu. Lan Xuanyu sendiri bahkan tidak tahu bahwa saat dia menerima kapal perang Iblis Zamrud, itu sudah menjadi simbol pengakuan Paviliun Dewa Laut atas identitasnya sebagai pewaris sekolah kehidupan. Dan dia juga tidak mengecewakan Paviliun Dewa Laut. Mereka tahu dia telah menempa logam yang dibutuhkan untuk armor perang 2 kata seluruh kelas, dan dia bahkan telah mencapai tingkat penempaan jiwa. Seluruh anggota Paviliun Dewa Laut sangat menghargai tindakan tanpa pamrih ini. Ujian kelulusan ini juga merupakan penilaian terakhirnya oleh pihak akademi. Begitu dia memasuki pengadilan negeri, akademi pasti akan memberinya dukungan yang lebih kuat dalam segala aspek untuk memfasilitasi kemajuan pesatnya. Di tim mereka, Lan Xuanyu dan Tang Yuge telah ditunjuk sebagai generasi penerus 7 monster Shrek. Lan Xuanyu bahkan dianggap dipersiapkan sebagai pemimpin 7 monster Shrek. Namun, ini bergantung pada kemajuan budidayanya untuk menunjukkan kekuatan yang cukup. Lagi pula, dia baru berada di deringan 5 sekarang. Tentu saja, tidak hanya mereka, tetapi juga murid-murid berbakat luar biasa lainnya di pengadilan negeri memiliki kualifikasi seperti itu. Namun, memiliki kualifikasi ini saat masih berada di pengadilan luar menunjukkan betapa akademi menghargainya. Wang Tianyu selalu meragukan jiwa bela diri Lan Xuanyu. Namun, Master Paviliun Dewa Laut membuat keputusan tegas dan secara pribadi menjaminnya. Wang Tianyu samar-samar menebak bahwa Lan Xuanyu seharusnya memiliki guru lain di tingkat dewa. Sama seperti yang dia hadapi secara pribadi sebelumnya. Belakangan, dia juga mengecek informasi tentang orang tersebut. Yang membuatnya terdiam adalah orang tersebut ternyata adalah penyanyi terkenal di federasi, bahkan kini menyandang gelar Dewa Nyanyian Generasi, menjadi sosok terpanas di federasi. Berapa banyak orang yang tahu bahwa orang ini adalah ahli tingkat dewa. Bahkan bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi ahli tingkat dewa sejati. Menemukan mentor untuk Lan Xuanyu di pengadilan negeri sekarang menjadi sebuah masalah. Mengingat keunikan jiwa bela diri Lan Xuanyu, sekolah kehidupan jelas tidak cukup. Menemukan seorang guru untuknya di pengadilan negeri adalah prioritas utama. Sudah pasti dibutuhkan ahli tingkat dewa, dan sudah ada ahli tingkat dewa sejati yang bersedia menjadi gurunya. Dengan pemikiran ini bergema di benaknya, Wang Tianyu menarik pandangannya. Dia tidak terlalu khawatir tentang misi divisi pejuang langit tingkat kelima ke planet Sumber Naga. Dia lebih khawatir tentang orang-orang muda yang tidak berpengalaman yang memberinya kejutan. Planet Sumber Naga sekarang menjadi salah satu planet sumber daya terpenting di federasi. Jadi, selain melindungi mereka, dia juga bermaksud memantau dan mengendalikan situasi. Sebagai anggota divisi Sky Fighters, dia juga merupakan anggota level tinggi. Anggota divisi Sky Fighters tingkat ke-7. Ya, meskipun dia adalah ahli tingkat dewa tingkat atas, dia hanyalah anggota pejuang langit tingkat ke-7. Faktanya, di seluruh federasi, hanya ada 3 anggota Sky Fighters tingkat 9. Anggota Sky Fighters tingkat 8 juga tidak lebih dari 10. Mereka sangat berbakat atau telah memberikan kontribusi luar biasa kepada federasi. Solen 4 Chapter 904. 904 bertemu Lei Jun lagi. Dengan peningkatan kekuatan spiritualnya, dia merasa sangat mudah untuk memasuki meditasi mendalam sekarang, dan dia dapat membangunkan dirinya sendiri sebelum bahaya datang. Penilaian di Seven Holy Abyss hampir membuat Tang Yuge pingsan. Hal ini sedikit banyak telah mempengaruhi orang lain sampai batas tertentu. Namun baginya, itu adalah panen yang luar biasa. Pertumbuhan substansial dari inti naga secara bertahap menunjukkan manfaatnya. Sirkulasi darah yang didorong oleh inti naga seperti tungku, yang terus-menerus memurnikan tubuhnya. Selama periode ini, Lan Xuanyu menemukan bahwa kekuatan tubuhnya sepertinya telah mencapai tingkat yang baru, mungkin tidak kalah dengan Qian Lei ketika dimiliki oleh Golden Fati. Baik dari segi kekuatan maupun kekuatan fisik. Peningkatan kebugaran jasmani hanyalah bonus bagi orang lain, namun baginya itu adalah jalan yang perlu. Tanpa landasan fisik yang kuat, ia tidak dapat terus menembus ke level berikutnya. Dan kali ini, setelah inti naga menyerap energi abadi itu, volumenya meningkat secara signifikan, membuat garis keturunan emas dan peraknya terasa lebih stabil dan kuat. Dengan inti naga yang memelihara kebugaran fisiknya, terobosan berikutnya akan jauh lebih mudah. Kabar baik lainnya adalah binatang pencari harta karun juga terbangun di bawah promosi inti naga. Setelah terbangun, binatang pencari harta karun baru saja memberitahu Lan Xuanyu bahwa ia perlu bangun dan mengumpulkan hasil dari tidurnya, dan kemudian ia tidak mengeluarkan suara lagi.
Tapi Lan Xuanyu bisa merasakan bahwa ia telah terbangun. Binatang pencari harta karun sangat penting baginya, terutama dalam hal pengalaman. Kali ini ketika binatang pencari harta karun terbangun, Lan Xuanyu bisa merasakan perbedaannya. Itu adalah pencapaian yang berbeda. Jelas sekali, binatang pencari harta karun telah berevolusi atau mendapatkan kembali sebagian kekuatan aslinya. Ini seharusnya terkait dengan saat mereka meledakkan platform Spirit Ascension tingkat lanjut. Setelah ledakan, Lan Xuanyu sendiri tidak memiliki ingatan. Binatang pencari harta karun tertidur. Dan setelah ledakan, bagaimana dengan energi abadi? Jika binatang pencari harta karun memang berevolusi, kemungkinan besar ia telah menyerap sebagian energi abadi. Kesadarannya sedikit bergetar, dan Lan Xuanyu perlahan-lahan keluar dari kondisi meditasi mendalam. Saat dia membuka matanya, dia kebetulan mendengar suara siarannya. Mereka akan mencapai tujuan mereka, planet sumber naga. Mengambil napas dalam-dalam, merasakan aliran darah mengalir di nadinya, cahaya samar muncul di kulit Lan Xuanyu. Ada kilatan cahaya di matanya. Dia memang berada dalam kondisi puncaknya. Planet sumber naga, kami kembali. Plane luar angkasa itu perlahan turun ke pangkalan planet sumber naga. Meskipun mereka berada di sini beberapa tahun yang lalu, Lan Xuanyu dan teman-temannya memiliki kenangan yang sangat jelas tentang tempat ini, terutama kristal sumber naga yang berharga, yang merupakan ember emas pertama yang mereka peroleh di dunia Skyfighters. Plane luar angkasa berhenti, dan palka terbuka. Wang Tianyu memimpin 33 sayap langit turun dari plane luar angkasa. Sudah ada sekelompok orang yang menunggu di luar. Tentu saja, Lan Xuanyu dan kelompoknya tidak mendapat sambutan bergengsi, tetapi Wang Tianyu, sebagai wakil Master Pavilion Dewa Laut di Akademi Shrek, tentu saja mendapatkannya. Di garis depan pesta penyambutan, Lan Xuanyu melihat sosok yang dikenalnya, Komandan Pangkalan. Dia belum dipindahkan. Lei Juns, Komandan Keseluruhan Pangkalan Planet Sumber Naga di Federasi Douluo. Dia lulus dari pelataran luar Akademi Shrek. Ketika Lan Xuanyu pertama kali tiba di sini dan bertarung dengan gagah berani melawan naga sumber tingkat 8 di saat-saat terakhir, hampir jatuh ke tangan naga sumber, komandan inilah yang menyelamatkan hidupnya dan pernah memberinya bimbingan. Saat ini, Lei Juns sudah memimpin sekelompok bawahan untuk menyambut mereka. Tuan Wang, selamat datang di planet sumber naga, katanya dengan hormat. Wang Tianyu tersenyum tipis dan berkata, Komandan Lei, tidak perlu bersikap sopan. Saya di sini hanya sebagai pengamat kali ini. Tuan Wang, tolong. Saat berbicara dengan Wang Tianyu, Lei Juns juga melihat Lan Xuanyu dan mengangguk padanya sambil tersenyum. Secara alami, dia ingat pemuda yang berani dan berani, hanya di tingkat dering keempat tetapi berani melawan naga sumber tingkat 8 dengan Mesya. Kali ini, ujian kelulusan mereka. Lei Juns mengantar Wang Tianyu ke pos komando, dan tentu saja, ada petugas yang diatur untuk menampung Lan Xuanyu dan teman-temannya. Dibandingkan terakhir kali mereka datang, perawatan kali ini jauh lebih baik. Setiap kamar menampung 2 orang, dan semuanya memiliki kamar mandi terpisah. Lan Xuanyu meminta rekan-rekannya untuk beristirahat terlebih dahulu sementara dia meminta untuk bertemu dengan petugas yang mengatur akomodasi mereka, menanyakan apakah dia dapat menemui Komandan Lei Juns. Menyelesaikan misi secara alami adalah prioritas, tetapi setelah beberapa tahun berlalu, dia juga perlu memahami situasi di planet sumber naga sebelum mengambil tindakan. Tidak peduli betapa mendesaknya hal itu, dia tidak akan bertindak sembarangan. Pelajaran dari kunjungan pertamanya ke sini, di mana kecerobohannya hampir merenggut nyawanya, telah membuat Lan Xuanyu jauh lebih dewasa dan berhati-hati. Setelah petugas membuat pengaturan yang diperlukan, Lan Xuanyu segera diberitahu bahwa dia bisa pergi menemui Komandan Lei. Markas Komando Planet Sumber Naga. Lei Juns duduk di ujung bawah, menemani Wang Tianyu, dan mereka sedang minum teh. Tuan Wang, ketika saya mendengar bahwa Anda akan datang secara pribadi, saya sangat terkejut. Sudah lebih dari 20 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu belum berubah sedikit pun dibandingkan dulu, kata Lei Juns dengan penuh emosi. Dia bertemu Guru Wang ketika dia lulus dari pelataran luar akademi. Wang Tianyu tersenyum dan berkata, ya, bertahun-tahun telah berlalu, dan sekarang Anda adalah tokoh terkemuka yang menjaga perbatasan. Kudengar kamu baik-baik saja di planet sumber naga. Lei Juns dengan cepat menjawab, saya tidak bisa dianggap sebagai tokoh terkemuka. Saya hanya menjaga suatu wilayah untuk federasi. Wang Tianyu berkata,
Saya mendengar bahwa karena kinerja luar biasa Anda di sini dan semakin pentingnya planet sumber naga, militer sedang mempertimbangkan untuk mempromosikan Anda ke pangkat Mayor Jenderal. Lei Juns dengan tenang menjawab, ya, saya juga mendengarnya. Tapi tidak pantas untuk mengatakan apapun sampai hal itu dikonfirmasi. Wang Tianyu berkata dengan lembut, Akademi tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Anda tahu sikap militer terhadap kami. Jika kita melakukan intervensi, hal itu mungkin akan menjadi bumerang. Lei Juns mengangguk dan berkata, saya mengerti. Aku hanya akan melakukan tugasku. Akademi tidak akan menimbulkan masalah bagi lulusan manapun. Kali ini, saya di sini hanya untuk menemani anak-anak muda itu menghadapi ujian kelulusan mereka. Lei Juns memahami maksudnya dan tersenyum, para junior ini sungguh beruntung. Mereka sebenarnya ditemani oleh Anda secara pribadi. Wang Tianyu terkekeh, mengapa aku merasakan sedikit rasa iri dalam nada bicaramu? Lei Juns tertawa dan berkata, ya, pasti cemburu. Saat itu, kami tidak seberuntung itu. Para junior ini memang luar biasa. Saya baru saja melihat Lan Xuanyu. Anak ini meninggalkan kesan mendalam pada saya. Dia berani menantang naga sumber tingkat 8 sendirian saat pertama kali datang ke sini. Dia baru berada di level dering keempat saat itu. Dia benar-benar berhasil membunuh naga sumber level 8. Wang Tianyu berkata, mereka berasal dari kelas eksperimen di akademi, jadi situasi mereka cukup istimewa. Dari apa yang saya lihat, eksperimennya berjalan dengan baik. Mereka memilih datang ke sini untuk ujian kelulusan sebagai Skyfighters. Akademi harus memastikan keamanan mereka. Anda memiliki mata yang bagus, Xuanyu adalah anak yang baik dan akan banyak dibina di masa depan. Setelah mendengar kata-kata Wang Tianyu, Lei Juns terkejut. Ujian kelulusan belum berakhir, tapi dari apa yang tersirat di Wang Tianyu, apakah Lan Xuanyu sudah ditunjuk untuk pengadilan negeri? Ini adalah situasi yang sangat langka. Itu menunjukkan betapa besarnya perhatian akademi terhadap Lan Xuanyu. Dia bahkan bertanya-tanya apakah kunjungan Wang Tianyu kali ini khusus untuk junior ini. Kalau itu yang terjadi, sungguh luar biasa.